Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadha ad-dars al-mubarak insyaallah fi dars fiqh an-nisa min fatawa wa ahkam al-mar'a fil Islam. Walhamdulillah daiman antum jami'an fi himayati wa fi inayatillah ya fasl al-awwal syari'ah wa asa an akuna antum daiman fi istiqamatin fi nailir ridha fi ta'allum lillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bil amsi ta'allamna amma yata'allaqu bil mar'a an shalah wa fatawaha wa ahkamaha fil fiqhil nisa. Wal an insyaallah manzilna sanata'allam amma yata'allaqu bil mar'ah min babis shalah wa kadzalika qalil min babis shiyam ya. Jadi pada hari ini insyaallah masih meneruskan tentang apa yang berkaitan dengan wanita dalam melaksanakan sholat, dan kemudian ada dua permasalahan yang akan dipelajari tentang bab yang berkaitan dengan puasa bagi seorang wanita. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tadhhib barakata ilmihi minna. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan sholat bagi seorang wanita. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana hukumnya kita memotong sholat atau kita berhenti di tengah-tengah sholat karena ada hal-hal yang darurat atau mendesak ya. Jika halnya itu pada dasarnya memotong pekerjaan di tengah-tengahnya itu tidak boleh ya. Tetapi ketika ada keadaan darurat karena adanya sesuatu yang terdesak daripada menyebabkan mafsadah atau bahaya atau kerusakan yang lebih parah daripada kita melakukan maslahat, maka lebih baiknya untuk qat'us sholahid darurah, karena ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat ya. Tapi tetap saja di sini ad-darurat tuqaddar bi qadriha, seperti itu. Jadi jangan menggampangkan yang namanya darurat ya. Kemudian bagaimana kemarin itu hukumnya memegang mushaf ketika dalam sholat atau membaca Al-Quran dengan mushaf ketika sholat ya. Terus kemudian bagaimana sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena misalkan kotoran tepung atau adonan dan sebagainya. Masih bisa dipahami yang kemarin ya. Semoga bermanfaat untuk diri sendiri dan orang sekitar. Jika ada yang menanyakan atau jika ada yang mempunyai masalah tersebut, semoga bisa bermanfaat. Dan sekarang permasalahannya adalah as-sholatu li ghairil muhajjabah, yaitu adalah ada pertanyaan hukmu qabuli shalah li ghairil muhajjabah fil 'adah. Jadi sudah sering kita ketahui atau juga kita sering melihat wanita itu ada yang berhijab dan ada yang tidak berhijab. Jadi di Indonesia sendiri meskipun mayoritas muslim, tapi masih banyak seorang wanita itu yang belum menutup auratnya sepenuhnya atau belum berhijab ya. Kemudian di pertanyaan di sini, bagaimana hukum qabul sholat, diterima atau tidaknya sholat seorang wanita yang pada kesehariannya itu tidak menggunakan hijab
bisa dipahami ya. Jadi dia menggunakan hijab atau mukena hanya pada waktu sholat. Jadi selesai sholat dilepas mukenanya dan dia tidak menggunakan hijab. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah diterima atau tidak? Ya. Al-jawab adamu irtida'il hijab maksiyah. Syekh Ali Jum'ah di sini berkata bahwa tidak memakai hijab itu adalah sebuah maksiat ya, adalah sebuah maksiat. Sedangkan shalah fardun wa ruknun min arkanid, dan salat merupakan kewajiban dan rukun, salah satu rukun dari agama, yaitu merupakan rukun kedua daripada rukun Islam. Wa alaihi fasolatuha sahihah, tetapi tetap sholatnya dia itu sah ya. Jadi seorang yang tidak berhijab pada kesehariannya, ketika sholat dia berhijab, dia memakai mukena, maka sholatnya adalah sah. Idza adatha bisyurutiha wa wajibatiha buri'at timmatiha. Ya, jika dia mengerjakan sholatnya itu dengan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang benar di dalam sholat ya. Misalkan dia berwudu, dia menutup auratnya, kemudian tidak ada sesuatu kurang apapun, maka sholatnya dikatakan sah karena dia menerapkan semua syarat, rukun dan kewajiban di dalam sholat. La tuhasab ala tarkiha yaumul qiyamah li'annaha adatha wa la tatrukha, atau dia tidak akan dihisab mengenai sholatnya karena dia tidak pernah meninggalkan sholatnya ya, karena dia selalu melaksanakan sholat dan tidak meninggalkan sholat. Amma binisbah lil qabul, tetapi binisbah lil qabul yang untuk urusan diterima atau tidaknya sholat ya, fahada syai'un ilallahi ta'ala. Nah, ini merupakan hanya hak Allah yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui diterima atau tidaknya amalan seseorang, bahkan seseorang yang kita anggap sangat alim atau sangat ahli ibadah ya, tidak ada yang bisa memastikan diterima atau tidaknya amalan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nas'alullah ta'ala an yaqbala a'malana jami'an ya. Wa nas'alullah an yaqbala a'malana jami'an. Lakin alaiha atna as-shalah an tasdura jami'a badaniha 'ala al-wajhi wal kaffaini. Ya, jadi ketika sholat dia harus menutup semua auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Jika bisa pun kedua telapak tangannya harus ditutupi. Wa 'alal mar'a an ta'lam anna hadha at-taballuj aw as-sufur bi'adami iqtida'il hijab syar'i innama huwa ma'siyah yanbaghi 'alaiha an taqla anha sari'an wa fi aqrabi waqtin astaghfirullah subhanahu wa ta'ala bil-laili wan-nahar. Ya, kemudian di sini bahwa dikatakan bahwa tidak memakainya hijab seorang wanita adalah maksiat, dan ya maka baginya harus menutup auratnya, harus memakai hijab dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap malam dan siangnya. Wa dzalika li anna al-hijab fardun bi nasil kitab was sunnah wa ijma'il muslimin wa nusyal Jum'ah di sini bahwa hijab itu merupakan kewajiban bagi seorang wanita muslim dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah, kemudian ijma' al-muslimin. Wala khilaf, seperti di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Dan di wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha alaiha thiyabun niqab fa'aradu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma innal mar'a idza balagatil mahid lam tuslih an yara minha illa hadza wa hadza. Sayyidah Aisyah berkata ketika Asma menemui Rasulullah SAW dengan baju yang tipis, kemudian Rasulullah berkata, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah balik atau misalkan sudah mengalami masa haid, maka dia tidak boleh memperlihatkan apapun dari badannya ya, kecuali illa hada wa hada. Kemudian asyara ila wajhihi wa kafaihi, mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wa ijma' salaf wal khalaf ya, kemudian ulama salaf dan ulama khalaf juga berpendapat bahwa hijabul mar'ah adalah
bahwa wajib untuk memakai hijab. Wala yajuzul mar'ah an yabdu illa al-wajh wal kafah. Tidak boleh memperlihatkan auratnya ya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, bisa difahami sampai di sini. Jadi sholatnya sah ketika dalam sholat itu dia memenuhi syarat dan kewajibannya. Adapun untuk masalah diterima atau tidaknya hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan di dalam puasa bagi seorang wanita. Hukmu siyamil hamil. Nah, bagaimana hukum puasanya seorang wanita yang sedang hamil ya, karena perlu diketahui bahwa seorang wanita hamil dengan berbeda keadaannya itu juga berbeda apa yang dirasakan. Ada wanita hamil itu yang sangat lemah fisiknya, ada pula yang sangat kuat atau misalkan tidak merasa kalau dia sedang membawa nyawa lainnya. Jadi misalkan ada yang setiap harinya muntah-muntah, ada yang setiap hari mual-mual, dan ada juga yang tidak merasakan itu. Jadi setiap wanita berbeda keadaannya. Kemudian bagaimana hukum puasanya, khususnya puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Misalkan ketika puasa Ramadan wanita ini hamil ya, misalkan 4 bulan atau 5 bulan, bagaimana puasanya? Idza kanatil mar'atu tastati asyama wujudil hamal bi ghairi darar. Jika misalkan perempuan ini merasa bahwa dirinya mampu untuk berpuasa dan tidak merasakan nanti bakal bahaya nih untuk diri saya dan untuk janin saya, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi idza khafat dia ala nafsiha aw ala janin, kalau misalkan dia ketakutan atau merasa takut bahwa ada suatu bahaya atau akan membahayakan janin dan dirinya, kalau misalkan dia puasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan dia wataqdi ba'da dzalikal ayyamil lati aftaratha. Nah, jadi dia harus mengganti puasa yang sudah dia tinggalkan selama beberapa hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian siyamul qada ma'sittah min Syawal biniyatin wahidah. Kemudian bagaimana hukum puasa qada ya, atau mengganti puasa dengan puasa 6 hari Syawal ya. Misalkan kita ingin mengganti puasa karena seorang wanita jadi mengganti puasa Ramadan dengan ingin melaksanakan puasa Syawal 6 hari dengan satu niat. Hukumnya bagaimana? Hal yajuzul lil mar'ah al-muslimah an taqdi ayyami aftariha bisababil haid fi sitti min Syawal wa yasulullaha ajru sitti min Syawal. Apakah boleh seorang wanita itu mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan karena haid ya, di 6 hari Syawal ya, dan apakah dia mendapatkan balasan atau ajar atau pahala 6 hari Syawal tersebut? Maka jawabannya adalah yajuzu inda katsirin minal fuqaha indiraju shaumin nafli tahta shaumil fardhi. Ya, karena seorang wanita itu pada rutinnya setiap bulan mengalami menstruasi seperti yang sudah dijelaskan kan. Ada yang seminggu, ada juga yang kurang dari seminggu, ada yang lebih dari seminggu. Jadi otomatis ketika datang bulan Ramadan, kebanyakan dari wanita dan biasanya yang sudah mempunyai rutinitas menstruasi, wanita akan mengalami masa menstruasi. Jadi mau tidak mau dia harus meninggalkan puasa Ramadan tersebut selama haid. Nah, sekarang bagaimana ketika dia misalkan ingin mengganti puasanya nih setelah Ramadan selesai, Syawal dia ingin mengganti puasanya, tetapi dia juga ingin puasa Syawal 6 hari. Nah, kalau misalkan dia puasa mengganti puasanya di bulan Ramadan tersebut, kemudian apakah dia di bulan Syawal itu juga mendapatkan ajar puasa 6 hari Syawal ya, misalkan dijadikan satu. Jadi niatnya puasa untuk mengqadha bulan Ramadan. Nah, apakah puasa mengqadha bulan Ramadan itu bisa disatukan juga dengan puasa sunnah bulan Syawal? Ya juzu inda katsir min fuqaha, kebanyakan dari fuqaha membolehkan indiraju shaumin nafli tahta shaumil fardhi. Ya, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh memasukkan niat
puasa sunnah di dalam puasa wajib ya. Dan tapi tidak sebaliknya, tapi tidak boleh memasukkan niat puasa wajib di dalam puasa sunnah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti misalkan hari ketiga Syawal kita niat untuk mengganti puasa wajib ya, kita niat dari malam untuk mengganti puasa wajib ya, niat pertama. Nah kemudian misalkan setelah itu besok kan Syawal juga, yaudah deh saya sekalian mau sama Syawal, maka itu boleh karena niat pertama kita adalah puasa niat puasa wajib, kemudian puasa sunnah. Nah, tetapi misalkan kita sedang puasa Senin Kamis ya, atau puasa hari Senin misalkan sudah niat sunnah nih puasa Senin, sekalian aja mau ganti. Nah, itu tidak bisa karena niat pertama kita atau niat kita adalah puasa sunnah. Maka kalau misalkan puasa wajib terus kita akan masuk ke juga puasa sunnah, maka dibolehkan seperti itu ya. Wa amma bi khususi waqi'atis su'al, dengan pertanyaan yang tadi kita bahas itu, faqad dhahaba sadat Syafi'iyah, bahwa mazhab Syafi'i ila an yaqdi Ramadan fi sitti min Syawal tabra dhimmatahu bi qada'i hadzal ayyam al-Ramadan wa yasulu lahu ajrus ya fi Syawal. Jadi mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan itu di hari-hari bulan Syawal, maka puasa qadanya itu sah dan dia juga mendapatkan langsung pahala puasa 6 hari Syawal tersebut. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, karena ada hadis yang mengatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Nah, di sini puasa di sini asyam hadal ayam tidak dijelaskan tentang niat-niat yang khusus bahwa harus puasa 6 Syawal, tetapi adalah mutlakul ittiba yang mengikuti. Misalkan setelah Ramadan puasa Syawal, nah tapi tidak ada niat khususnya, maka ketika di bulan Syawal pun dia niatnya mengganti puasa, maka dia mendapatkan pahala 6 hari puasa Syawal jika memang qadanya itu adalah 6 hari atau lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa difahami. Jazakumullah husnul ihtimam. Jangan lupa video nanti mau dikumpulkan dan jangan lupa juga dicatat di dalam buku catatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.